podcast Komsos Karangpanas. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering terlupakan dari perhatian umat, tapi penting banget buat kelancaran kegiatan sebuah paroki. Nah, episode ini akan bahas tentang di balik layar gereja Karangpanas. Biasanya kita sebagai umat datang, duduk manis, ikut misa, selesai pulang. Tapi pernah nggak sih kepikiran siapa aja yang bekerja di balik layar sebuah paroki? Hari ini kita akan ngobrol seru sama beberapa orang yang ada di balik layar gereja Karangpanas. Check it out! Halo, boleh perkenalan diri dulu? Nama saya Stefanus Teguh Wajantoso. Saya berasal dari paroki Manterde. Terus saya bergabung di Gereja Karangpanas sejak tanggal 15 September 2010 sampai sekarang. Nama saya Daniel Setio Nugroho, bekerja di Gereja Karangpanas sebagai koster Gereja Karangpanas dan sebagai kebersihan gereja. Nama saya Suyanto, panggil aja Yanto. Saya dari Ungaran, kerja di Gereja Karangpanas tercinta ini sudah hampir 14 tahun ya, dari 2011. Dulu awalnya saya di security. Nama saya Yohanes Alfeus Desyanto Fajar Suseno. Saya dari lingkungan Santa Bernadette Soberus Tanah Putih. Saya di sini sebagai sebagai koster pastoran atas. Kalau istilahnya itu keren koster ya, padahal saya itu ada sebagai asisten rumah tangga atau katakanlah pembantu rumah tangga. Saya Cynthia Dewi, biasa dipanggil Cynthia. Saya dari lingkungan Candi Baru 3, bekerja sebagai sekretariat paroki sudah kurang lebih 3 tahun. Kalau boleh tahu keseharian di gereja itu ngapain aja sih? Di Gereja Karangpanas ini saya bekerja sebagai tenaga pengaman. Pekerjaan saya sehari-hari kita menjaga keamanan area lingkungan gereja itu sendiri ya tentunya. Kemudian untuk tugas utama jelas ya kita melayani umat yang datang ke gereja untuk misa mingguan, misa harian, terus kemudian pertemuan-pertemuan, rapat-rapat lainnya kita giat lalin di jalan raya, baik maupun si pagi, siang maupun si malam. Kalau kerja di gereja, saya itu sebagai koster gereja menyiapkan keperluan peribadatan. Contohnya misa mingguan, misa harian, misa hari besar, dan misa-misa yang lain. Contohnya itu misa peringatan memulai, misa manten. Kalau kebersihan gitu ya kita membersihkan area-area gereja. Contohnya itu ya nyapu, ngepel, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan misa Sabtu dan Minggu. Di security itu sekitar 4 tahun karena saya tidak kuat dengan pola shift ya. Jadi kalau shift malam itu yang memang bikin kurang cocok. Akhirnya saya pindah di kebersihan. Di kebersihan pernah juga di kebersihan pastoran, gereja, kebersihan yang terakhir ini kebersihan di bawah, area bawah. Untuk pekerjaan di sekretariat itu kurang lebih ya terutama melayani umat ya. Kalau bagian saya itu lebih melayani bagian perkawinan. Jadi bagi umat yang akan menikah di Gereja Karangpanas itu nanti ketemunya dengan saya. Lalu ada nggak sih pengalaman unik atau lucu saat ngurus kegiatan di gereja? Cerita unik begini. Itu suatu ketika tuh pernah terngiang dalam pikiran saya tuh pada hari Minggu itu terngiang dalam benak saya, kok kayaknya enak ya kerja di gereja ya, saben hari ya katakanlah bisa melihat di gereja, bisa ke gereja. Yang selama saya bekerja di Adas Welayan itu saya jarang-jarang banget sih ke gereja.
karena emang jarang libur Sabtu Minggu gitu. Setelah itu ya udah cuman terngiang gitu aja. Terus kemudian saya dapat informasi dari saudara saya kalau di gereja Karangpanas membutuhkan tenaga pengaman. Kemudian saya memberanikan diri untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah saya membuat surat lamaran sudah selesai, saya kasihkan ke gereja lewat sekretariat paroki. Dan waktu itu saya tuh tidak tahu kalau yang menerima lamaran saya itu adalah Romo, yaitu Romo Doni. Beberapa bulan ya, 5 bulan saya dipanggil. Kemudian saya ngikuti tes segala macam, ada tes IQ, tes wawancara dan tes semuanya dengan Romo dan Dewan Paroki waktu itu. Puji Tuhan saya akhirnya bergabung di sini. Saya mulai kerja 15 September 2010 itu. Pengalaman uniknya itu apa ya? Ya kita tuh lihat beberapa umat itu kadang yang suka menyapa, uniknya tuh guyon-guyon gitulah, menyapa, terus sendau gurau, menyapa umatnya, menyapa karyawannya. Yang pengalaman yang unik adalah saya mendapatkan julukan dari almarhum Romo Hadi, kowe iki pede Pak. Oh bunda Romo, saya tidak terlalu pede. Apa artinya pede? Padahal pede itu ya, maksudnya Romo Hadi adalah peteng dedet karena caireng begitu dan sebagainya. Kemudian kalau menurut Romo Beni itu hal yang bukan lucu ya, tapi sangat berkesan adalah waktu itu ada misa, Mas Daniel nusul saya ke atas. Pak, lektornya kurang no, prodiakonnya kurang. Akhirnya saya turun menggantikan posisi baik prodiakon maupun lektor. Misa belum selesai karena banyak tugas yang harus saya selesaikan di atas. Setelah saya melaksanakan tugas saya sebagai lektor, misa belum selesai, saya salin ruang ke sakritin, saya langsung naik dan saya melaksanakan tugas saya untuk melayani Romo. Tapi kemudian malah ditegur oleh Romo Beni. Loh Pak, tadi Pak Desi kan lektor. Iya, loh kenapa kan naik? Saya bilang karena masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan, tapi ternyata saya harus, lektor tidak ada, mencari juga tidak ada. Romo, oh baik duduk, saya dipersilakan duduk oleh Romo Beni. Pak, maksud Pak Desi baik tapi kurang benar. Benar tapi kurang tepat. Maksudnya Romo, kalau mau menjadi Maria, jadilah Maria yang baik dan benar. Dan kalau ingin menjadi Marta, jadilah Marta yang baik dan benar. Artinya, kalau saya sebagai pelayan liturgi, melayani misa, ya sudah sampai selesai. Jangan urusi urusan di dapur. Atau sebaliknya, kalau ingin menjadi Marta yang baik, urusan di dapur silakan. Urusan liturgi, silakan mereka biar menyelesaikan sendiri. Itulah pengalaman yang sangat berkesan. Artinya kalau saya mau melayani liturgi, ya udah layani penuh. Hiraukan sebagai Marta, jangan dihiraukan. Kemudian sebaliknya seperti itu. Itu yang sangat berkesan. Oke, kalau boleh jujur nih, sebenarnya capek nggak sih kerja di balik layar? Kalau ditanya melelahkan, pasti ya namanya orang bekerja, tapi cara supaya tidak melelahkan itu ya melayani dengan sukacita, dengan sepenuh hati, begitu. Kalau menurut saya sih entah itu di depan layar ataupun di balik layar ya, pekerjaan itu semua pasti ada titik lelahnya, itu pasti. Dan nggak melelahkan juga sebenarnya. Ya cuma capek itu wajar lah, capek. Apalagi kalau pas hari besar ya, kayak Natal, kayak Paskah itu memang menguras tenaga. Tapi sudah terbiasa, sudah bisa menyikapi itu dengan oh memang pekerjaan seperti ini, ya udah enggak apa, sudah terbiasa, sudah bisa menjalani itu dengan baik. Kalau dibilang capek, tentunya capek banget. Karena kita kerja untuk si pagi, kita tuh 12 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi yang namanya kerja ya, kita melaksanakan pekerjaan sehari-hari dari pagi sampai sore. Pasti ngantuk ya pasti ya. Tapi kita tahan. Emang bagaimana lagi kalau kita kerja? Cuman di sini tuh banyak yang bersahabat gitu loh. Enak diajak ngobrol.
itu yang membuat apa rasa kesel hilang gitu, tidak kerasa kesel gitu, tahu-tahu apa itu ya berlalu begitu saja. Betulnya bagi saya tidak ada istilah yang melelahkan, karena saya punya 2 pedoman, 3 bahkan. Yang pertama adalah saya berusaha untuk tekun, T5 ini ya, tekun, teken, kemudian tekun. Tetapi saya yakin dalam menekuni pekerjaan itu pasti ada kesalahan atau kekeliruan, ada yang tidak saya mengerti. Saya harus ketika tekon. Romo, bagaimana saya harus tekon, harus beri tekon. Nah kemudian setelah teken, tekun dan tekon tadi harus kita laksanakan sebagai teken agar saya bisa berjalan dengan baik sampai akhirnya T5 adalah tekan. Jadi apa yang saya lakukan bisa memuaskan semua pihak. Nah kemudian yang kedua adalah istilah Madura. Lakone, kenenge, jalane. Jadi saya harus bekerja apa yang menjadi pekerjaan saya. Dan yang keempat adalah Vincent in bono malum. Jadi siapapun, baik umat maupun Romo sendiri dan teman-teman, kalau tidak senang sama saya, ya sudah jangan hiraukan. Kita harus melakukan yang terbaik kepada mereka. Nah, yang terakhir, boleh dong kasih pesan buat umat yang mungkin belum pernah lihat langsung proses di balik layar. Ini penting sekali. Saya pernah ditegur oleh beberapa umat, seringkali bahkan, Pak, ini kok kotor dan sebagainya. Saya menjawab begini, Bapak Ibu mungkin melihatnya setelah misa selesai. Coba Bapak Ibu, Mbah, Nenek, banyak itu yang baik Koko maupun Cece dan sebagainya. Tolong kalau melihat ke kamar mandi sebelum misa, karyawan kebersihan itu sudah total membersihkan. Dan justru kotor itu, pesing itu dibuat oleh umat sendiri. Ya tidak 100% punya umat ya, seperti itu. Jadi harapan saya kepada umat, yuk monggo, jangan sekedar mau menangnya sendiri atau menyalahkan karyawan. Mari kita jaga kebersihan itu dari kita, oleh kita, untuk kita juga semuanya. Itu Mas Michael, menurut saya sih. Dan saya mohon maaf, jujur aja mungkin saya di dalam melayani Romo maupun umat dan juga teman-teman, saya yakin saya sebagai manusia yang lemah pasti ada salah dan salahnya. Pada kesempatan ini saya mohon maaf. Pesan saya, kita saling menghargailah, saya sebagai karyawan, umat sebagai umat, kita saling menghargai, saling mendukung, saling menyapa. Meskipun saya sebagai karyawan, pesan saya kerja di Gereja Karangpanas ini ya sangat baik lah. Kerja di sini umatnya juga baik, romonya juga baik-baik semua, teman-teman juga baik, selalu mensupport, saling mendukung dengan yang lain. Harapannya sih umat ke depan semakin menyadari kalau kebersihan itu penting. Sudah ada tempat sampah ya diusahakan buang sampah di tempatnya. Sama-sama bisa menjaga lingkungan lah yang sehat. Jangan selalu mengandalkan karyawan, karena karyawan kan jam kerjanya juga pagi sampai sore. Kalau malam itu, terutama yang malam itu kegiatan kan banyak, biasanya itu agak-agak kurang bisa menjaga kebersihan sebenarnya. Harapan saya gereja Karangpanas tentunya ini bertambah maju, bertambah berkembang, dan sekarang pun sudah kelihatan dengan halaman parkir yang luas. Harapan saya sendiri, mudah-mudahan apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan tuh di sini semua bisa terwujud dengan baik. Harapannya bagi umat yang berkunjung atau bertamu di sekretariat itu ya diharapkan dengan suasana yang baik ya, karena seringkali beberapa umat yang sedang mungkin dalam keadaan emosi tiba-tiba datang ke sekretariat marah-marah. Nah itu
kami juga kadang merasa, waduh gimana ya, berusaha buat menetralkan kondisi mereka itu juga kadang kan agak susah. Tapi kebanyakan umat di paroki Karangpanas itu luar biasa, banyak yang ramah saat bertemu, saat berkunjung di kantor sekretariat. Lalu untuk gereja sendiri, harapannya semakin berkembang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sudah sharing di sini. Jadi kita semua tahu kalau gereja yang kita cintai berjalan lancar karena dedikasi para orang di balik layar. Oke, buat sobat Komsos yang dengerin, semoga cerita ini bikin kita lebih menghargai setiap detail gereja, mulai dari misa sampai acara kegiatan di paroki. Nah, kalau kalian punya pengalaman unik, boleh banget share di kolom komentar atau DM kita di Instagram Komsos Karangpanas. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!